1431. 12 Juli 2020. Positivity. Permainannya semakin licik, semua dipaksa duduk diam dan tak berkutik oleh pandemik. Persetan semua suara akulah yang paling cerdik katanya. Yang penting hidupku apik, masa bodoh mereka yang tercekik. Pikir kami bodoh disuruh terus-terusan diam di rumah menjalani peraturan sampai otak ini jadi lodoh, dasar bodoh. Lalu siapa sangka ular berbentuk manusia, beribu alasan tanpa dosa ia bilang sabar aja. You paling bisa zolim tapi belaga alim, memang dasar you yang berbisa bapak sanca. Semakin panas, banyak kasus besar bikin gemetar, kau yang kecil jadi ditindak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke pembahasan, saya mau main harmonika. Ya, pada video kali ini kita akan ngebahas lagi hal yang pernah saya bahas sebenarnya di video sebelumnya, yaitu tentang vaksin menjelang kadaluarsa. Jadi vaksinnya ini akan kadaluarsa ya. Dan ternyata faktanya hal ini malah menjadi polemik. Kenapa menurut saya menjadi polemik? Karena di kalangan masyarakat itu menjadi pro dan kontra. Oh, ada yang bilang nggak apa-apa, kan udah dapat izin BPOM. Kalau masa kadaluarsanya diperpanjang. Tapi juga ada yang sepemikiran dengan saya dengan berpendapat bahwa nggak bisa. Roti basi aja menjelang kadaluarsa kita buang, dan jelas diatur dalam per BPOM bahwa dinilai vaksin-vaksin yang atau obat-obatan yang menjelang kadaluarsa itu harus ditarik dan dapat berbahaya untuk tubuh. Kenapa? Karena dapat menumbuhkan bakteri. Ya, vaksin kadaluarsa ini yang akan saya bilangnya yang akan aja ya biar halus. Yang akan kadaluarsa ini banyak. Saya memiliki datanya, banyak ditemukan di Jawa Barat. Seperti apa? Ya, ini ya data-datanya yang dari Jawa Barat. Kita lihat tuh, banyak ada kodenya, nomornya, kabupatennya, provinsi, tuh nama puskesnya, nama materialnya, jenis vaksin, batch dan lain-lain. Yang pastinya juga tanggal kadaluarsanya. Oke, seperti ini ya, kita lihat ya. Nah, ini dia bisa kita lihat. Ada puskesmas, ada provinsinya Jawa Barat ya, udah jelas ya. Kode kabupaten, nama material, jenis vaksin, jumlah dosis, status expired date, ED ini maksudnya ya. Nah, jadi seperti di sini nih kita lihat ada Bandung. Ada seperti di puskesmas Arjasari. Vaksin AstraZeneca dari Jepang ya ini. Nah, Vaxzevria. AstraZeneca nomor batchnya N004A, expired date-nya 17/01/2022. Ya, data ini saya dapat sebenarnya tahun 2021. Saya juga udah sempat bahas. Namun karena ada korban KIPI ya, ada yang merasa korban KIPI, seorang anak di Jawa Barat juga, makanya saya berinisiatif untuk mengangkat lagi hal-hal ini gitu loh. Ya, seperti ini. Bisa kita lihat ya. Nih, lengkap nih datanya nih. Tuh, ada kabupatennya 3204 Kabupaten Bandung, Puskesmas Cibenying. Waduh. Akan expired 240 dosis akan expired. Bayangin, lumayan banyak, men. Kita lihat ya. Nah, cukup banyak, benar nggak? Nih kita lihat ada jenis vaksinnya AstraZeneca Jepang, ada COVID-19 Moderna, Pfizer. Nah
ini lihat ya, bisa dilihat sama teman-teman nih. Banyak sekali dosis-dosisnya. Kita lihat ini seperti ini nih. Ya, tuh. Puskesmas Cikarou. Nah, akan expired tuh. Karena ini datanya, saya ingatkan lagi, data dari 2021 nih. Makanya di sini banyak expirednya Januari 2022, ada yang tanggal 31. Nah, entah apakah vaksin-vaksin ini sudah disuntikan atau belum. Yang jelas, pernyataan dari Gubernur Ridwan Kamil di banyak jurnal-jurnal, bukan jurnal ya, di banyak pemberitaan media massa itu menyatakan bahwa, serunya kita bacain ya. Kita lihat tentang pemberitaan dari Bapak Ridwan Kamil. Vaksin expired Jawa Barat. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini nih, seperti pemberitaan pada tanggal 3 Januari 2022 yang diterbitkan oleh antaranews.com. Saya bacain ya. Ridwan Kamil, 180.000 vaksin COVID-19 nyaris kadaluarsa. Jadi data saya valid ya. Jelas bahwa memang diakui akan ada sebanyak 180.000 vaksin COVID-19 nyaris kadaluarsa. Dan ada kutipan di sini, jika terlalu mepet maka kita akan berikan sebagai booster. Nah lo, ya kan? Jika terlalu mepet maka kita akan berikan sebagai booster. Bandung, Antara. Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil mengungkapkan saat ini ada sekitar 180 ribuan vaksin COVID-19 yang nyaris kadaluarsa, yaitu pada tanggal 18 hingga 31 Januari 2021. Kemudian kita di semua provinsi mau kadaluarsa rata-rata vaksin AstraZeneca dan Pfizer. Jawa Barat tidak sebanyak provinsi-provinsi di Jawa. Kita hanya 180 ribuan vaksin nyaris kadaluarsa, kata Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung. Dia menyatakan supaya tidak ada temuan vaksin COVID-19 kadaluarsa, maka Pemprov Jawa Barat akan mempercepat vaksinasi untuk anak 6-11 tahun sebagai objek baru. Tuh, jelas ya, saya nggak hoax. Sama nih, kita lihat lagi data kita ya. Nah, ini dia, kita lihat vaksin Jawa Barat. Lihat, dia bilang Pfizer dan AstraZeneca 18 sampai 31 Januari. Kita lihat ini. Nah, nih AstraZeneca. Kita lihat 31 Januari 2022. Pfizer 31 Januari 2022. Nah, ini ya, di data ini jelas. Data saya nggak hoax. Di mana saya hoaxnya? Saya selalu menampilkan fakta dan data. Nah, dan beredar baru. Dan akhirnya seperti yang kita lihat. Nah, ini dia ya, di Majalengka. Nah, kita baca ya. Ini ada pengakuan dari si Dinkes yang akhirnya diangkat oleh media massa. Oke, kita baca nih ya. Ya, ini dia ya. Maret ya. Tuh ya, lihat 23 2022. Vaksin kadaluarsa diklaim aman digunakan. Tuh, Majalengka, beberapa vial vaksin COVID-19 di Kabupaten Majalengka ditemukan sudah kadaluarsa. Adanya vaksin kadaluarsa itu pun dibenarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Kepala Dinas Kesehatan Majalengka, Harizal F. Harhab, mengatakan kini vaksin kadaluarsa itu disimpan di gudang farmasi dan di beberapa puskesmas. Meski sudah kadaluarsa, vaksin tersebut diklaim masih bisa digunakan. Ya, silakan kalian mencari tahu sendiri
apakah vaksin itu baik digunakan atau mungkin nanti saya bantu lagi ya dengan per BPOM atau mungkin rekomendasi beberapa dokter dan atau mungkin jurnal-jurnal kesehatan dan lainnya mungkin di next video ya. Ya, kita lanjutin dulu ya. Oke, nih kita lanjutin dulu. Nih ya. Ini dia. Sebetulnya ada perpanjangan masa kadaluarsa itu resmi diumumkan melalui surat dari Kemenkes. Perpanjangan sampai 6 bulan, kata Harizal Selasa 22 bulan 3 2022. Dan surat itu juga kata Kadinkes menerangkan bahwa BPOM sudah menyetujui jadi aman untuk dipakai. Dia menjelaskan ada 2 macam jenis vaksin yang masuk ke dalam kategori tersebut, yakni vaksin yang tidak bisa diperpanjang dan bisa diperpanjang. Dia ya. Tuh. Maaf ya, ada gambar-gambar game nih ya, biasalah kita dari portal berita online soalnya. Yang sudah kadaluarsa itu ada 2 macam. Yang betul-betul kadaluarsa tidak diperpanjang dan ada juga yang bisa diperpanjang. Itu kan ada nomor-nomor serinya. Nomor seri yang ini kita ada yang pakai sampai 6 bulan, jadi aman, jelas dia. Menurut mereka aman. Menurut masyarakat kan belum tentu. Jangan monolog dong Pak, harusnya tabayun dialog. Saat ditanya beberapa jumlah vaksin yang sudah kadaluarsa, Harizal tidak mengungkapkan jumlah pastinya. Dia hanya menyebutkan nama jenis vaksin yang kadaluarsa, yakni jenis Sinovac. Oke, kita lihat lagi data kita ya, Majalengka. Nah, ini dia, kita cari ya, Majalengka. Mana nih Majalengka nih? Bandung, Karawang, Indramayu, Bekasi. Ya, ini dia ada Majalengka ya. Kita lihat Majalengka. Oh, ini AstraZeneca dari Prancis. Oke. Kita lihat lagi apakah ada Majalengka. Wah, lu banyak lu. Wah, ini Moderna ya. Di Majalengka tuh ada Moderna. Nah, ini Moderna nih. Nah, lu. Majalengka. Tuh, Moderna. Ya, ternyata di data kita adanya yang Moderna di Majalengka ini ya. Tuh, lihat Moderna yang banyak. Untuk jenis vaksin Sinovac, kayaknya di data yang ini belum kecantum nih. Ya, belum ada nih. Untuk Majalengka. Nah, jadi itu ya, vaksin-vaksin yang akan expired. Dan mungkin kalau untuk saat ini pasti vaksin-vaksin itu harusnya sudah expired. Untuk diperpanjang atau tidak, ya saya nggak tahu. Yang tahu pasti Dinkes di wilayah Jawa Barat. Perkaranya mereka mau terbuka atau tidak. Nah, itu yang menjadi perkaranya. Tapi untuk teman-teman semua yang melihat video saya harap hal ini menjadi wawasan ya, dan bermanfaat untuk kita semua agar kita lebih hati-hati dalam menjaga kesehatan. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.